Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma syrah suduruna wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, sahabat Ali radhiyallahu anhu atas sayangnya kepada kita itu pernah berpesan. Ini kalau anak-anak yang nyantri ini sudah pernah dapat sebagian besar. Akhi lan tanalul ilma. Saudaraku, kamu tidak akan pernah. Kalimatnya itu lan. Kamu tidak akan pernah dapat ilmu. Berulang kali datang di majelis ilmu tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Illa bisittatin, kecuali dengan 6 modal. Yang pertama zakaun. Itu seringnya disebut itu cerdas. Jadi sekalipun semua kita itu cerdas, tapi kalau mencari ilmu butuh cerdas lebih. Yang dimaksud itu saya memikirkan itu cukup lama. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu itu lahir dari keluarga miskin. Karenanya mencatat semua yang didengar dari guru itu dengan kertas-kertas kecil sampai neritik kecil-kecil. Ketika sudah memenuhi kertas-kertas itu di kamarnya, kemudian satu persatu kertas itu dihafalnya. Baru beliau mengatakan, sekarang ilmuku ada di dada. Saya membaca itu langsung tersindir gitu loh. Karena sementara ini ilmu kita itu ada di kertas. Kalau bapak ibu itu kertas bukunya ketinggalan, itu berarti ya ilmunya ketinggalan. Apalagi kertas atau ilmunya buat mainan. Pesawat terbang atau kapal-kapalan kemudian temangsang. Pundi bapak-bapak ilmunya. Temangsang di genteng.
Jadi butuh cerdas, menyalin dari televisi yang ada atau bertanya kepada bagian yang kira-kira bisa mengerti saya untuk mendapatkan materi ini di mana. Yang kedua, wakhirsun. Wakhirsun itu maknanya butuh kerakusan tersendiri. Duduk di nomor 10 dari depan, itu tetap mendengar tausiah ini. Tapi karena rakus dia memilih duduk paling depan. Seandainya ini adalah undian, dia tuh pengen paling depan. Karena rakus untuk mendapatkan ilmu. Kalau boleh tanya dia akan tanya. Karena husnus su'ali nisful ilmi. Pertanyaan yang bagus itu separuh daripada ilmu. Banyak ustadz itu tidak mau menjelaskan ilmu itu. Tapi kalau ditanya itu dijelaskan. Yang ketiga, wajtihadun. Butuh kesungguhan. Imam Ahmad itu untuk menjadi seorang imam itu harus menghabiskan blandar. Ngertos istilah blandar napa mboten? Jadi dihabiskan rumahnya untuk thalabul ilmi. Itu pun dia harus mencari ilmu dengan bekalan roti ala Arab keras. Itu kalau langsung digigit, bukan rotinya yang patah, giginya yang patah. Roti direndam, setelah direndam, nah baru bisa dinikmati. Itu butuh kesungguhan. Wajtihadun. Datang kehujanan, kepanasan, nebeng, bonceng, itu biasa. Itu ijtihadun, kesungguhan. Sampai nomor 3 ini sudah sulit. Nomor 4 lebih sulit lagi, nomor 5 dan nomor 6 lebih sulit lagi. Yang nomor selanjutnya adalah wamalun. Butuh modal. Kadang-kadang thalabul ilmi itu butuh modal. Kalau enggak pakai motor ini jalan kaki bisa. Tapi berangkat sampai di sini selesai, acara selesai. Telat terus. Kalau enggak pakai HP, enggak banyak yang bisa direkam. Kalau enggak pakai snack, ya lapar. Jadi memang butuh harta. Yang selanjutnya wasuhbatul ustad. Bukan berarti harus berteman dengan ustadz itu adalah berakrab-akrab dengan ustadz, bukan. Tapi maksudnya adalah karena mengenal ustadznya, dia butuh bertanya lebih. Tidak banyak yang bertanya kepada ustadz. Kalau sudah disampaikan dalam majelis seperti ini, ya sudah. Mudeng ataupun mubeng, ya mulai gitu loh. Padahal bertanya boleh gitu ya. Cuma masalahnya nggak dapat door prize. Lebih baik pertanyaan disimpan untuk hari Ahad. Karena harapannya ada door prize. Jadi ada suhbatul ustad. Memang kita harus dekat dengan ustad. Harus bertanya, harus konselingan, bahkan datang ke rumah walaupun tidak identik membawa sesuatu, karena itu adalah ilmu. Yang keenam, watuluz zaman.
durasi. Ini penyakitnya thalibul ilmi. Harapannya itu datang sekali terus langsung pinter. Langsung hafal berapa hadis. Padahal orang thalabul ilmi itu rata-rata butuh ilmu. Menghafal Al-Quran itu juga butuh ilmu. Sekalipun lisannya sudah diucap dengan doa. Ya Allah, jadikan aku penghafal Quran. Itu kalau sudah dilepas, dikunci malaikat. Panjenengan usia 60 tahun itu dipaksa harus tetap hafal Quran. Dengan segala cara. Karena sudah dilepas. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu tidak ada kalimat putus asa. Sekalipun sudah sekarang usianya 55 tapi tetap pengen jadi penghafal Quran. Dilantunkan lewat doa, berharap dikunci malaikat. Kondisinya usia 60 tahun, tertatih-tatih, terbata-bata tapi tetap menghafal Quran. Pelan sekali. Loh kok ada yang hafal Quran kok setahun? Ini mbah hafal Quran kok 5 tahun, tidak masalah. Rasulullah itu hafal Quran itu 22 tahun. Jadi membuat kita itu tidak minder. Loh Rasulullah itu kan orang pinter, bukan hanya pinter, brilian. Tapi hafal Quran itu 22 tahun. Kenapa? Karena Al-Quran baru turun ya 22 tahun. Kalau sampai hafal Quran setahun, itu kita curiga. Wis sing dihafal itu Quran mana gitu. Karena Al-Quran turun kepada Rasulullah secara tanzila, turun temurun, bertahap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mulai saya menerangkan. Monggo dilihat di di layar. Karena itu membantu untuk lebih jelas, lebih paham. Tempat tawakal itu ada 5. Sekalipun kalau diteliti 14 pun lebih. Tapi kita menyebutkannya ada 5. Kenapa ada 5? Karena saya nuliskannya 5. Jenengan nurut ya silahkan, atau tidak manut ya silahkan. Pokoknya saya nulisnya 5. Kalau panjenengan ngikut yang 14 silahkan ditambahkan sendiri. Tapi yang paling dikenal ya nomor 1. Orang sering tawakal itu urusannya nomor 1, rezeki. Kalau tawakal dalam urusan bahagia itu jarang. Apalagi tawakal urusan sakit. Apalagi urusan tawakal urusan nasib. Tawakal urusan sukses ataupun gagal. Ini secara tempat tawakal. Masing-masing ada ayatnya sendiri-sendiri. Karena keterbatasan waktu. Setiap saya naik mimbar itu sudah ngeredek dulu. Karena belum lama menjelaskan, nanti mesti ada kertas yang ngasih peringatan. Sudah maghrib, mesentek. Maka diusahakan Bapak Ibu datangnya lebih awal. Biar mulainya lebih tepat. Sehingga ilmunya lebih banyak. Harapannya begitu. Yang menjadikan istimewa tawakal itu adalah ternyata tawakal itu ada pasangannya. Ngertinya anak sudah tawakal ya wis, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan. Ternyata itu saja belum cukup.
Tawakal itu butuh pasangannya dan pasangannya itu adalah takwa. Tawakal itu ada di rasa hati. Tenang, wonten manah itu mantap, tapi tidak bisa cukup. Orang yang merasakan waktu pagi itu kemudian mengatakan, saya bertawakal kepada Allah, tapi tidak beramal takwa, itu belum sesungguhnya tawakal. Saya menguji, karena ini ilmu terapan, belajar tawakal. Ternyata tawakal itu di lisan saja sudah ketemu amalan takwanya. Tidaklah disebut tawakal orang yang keluar rumah kecuali sudah mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Sudah ada amalannya satu. Panjenengan hafal apa dereng? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Minimal sampai di situ. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena siapa yang mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah al aliyil azim, ada 3 fasilitas. Itu yang bikin kita senang. Orang ini mendapat 3 fasilitas spesial dari Allah. Yang pertama, malaikat yang melihatnya itu sudah mengatakan wukita, kamu bakal dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu protokol keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kalau nggak pakai masker gimana? Itu sudah terjaga secara syar'i, tapi tetap pakai masker karena itu adalah ilmu. Nomor 1 wukita. Nomor 2, setelah kamu akan terjaga dari sisi segala gangguan demi gangguan. Yang kedua hudita, kamu akan dapat hidayah. Bapak-bapak yang keluar dari rumah, kalau sudah bismillahirrahmanirrahim 'alallah, itu dengar azan itu kedengaran. Kalau dia enggak kedengaran, itu pura-pura atau enggak mau dengar. Secara hidayahnya itu dapat. Kalau menggunakan bismillahirrahmanirrahim itu kerentek di hati itu, saya tak ke masjid, saya tak sholat, saya tak jujur, saya tak ikhlas. Itu dapat. Karena sudah ada jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kufita. Kamu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok hasilnya kelaparan? Itu ceritanya enggak mungkin. Iya Tat, saya sudah pakai bismillahirrahmanirrahim tapi kelaparan. Bukan kelaparan ya, tapi mungkin panjenengan enggak mau makan. Sudah disuguhi soto, tapi pengennya bakso. Ini urusannya selera. Sudah disuguhi nasi tempe, tapi pengennya itu jajan. Sudah beda. Karena mereka yang menggunakan bismillahirrahmanirrahim itu dalam kecukupan yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap yang diciptakan oleh Allah, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha, rezekinya dijamin oleh Allah. Ayam, kambing,
bebek, itu juga makhluknya Allah. Itu asal tidak dikurung, itu terjamin. Cuma rezeki yang jenis ini modelnya adalah harus mengikuti SOP. Rezeki yang terjamin haruslah diikuti dengan qanaah. Terus tidak neko-neko. Asal kambing itu tidak diikat, itu enggak kelaparan. Tapi ketemu daun singkong, enggak mau makan. Ya kelaparan. Atau pengen makan daun singkong 1 iket, 2 iket, 1 karung, 2 karung. Ya lapar. Manusia itu asal mengikuti rezeki yang terjamin, sebenarnya itu tetap hidup. Ketemu singkong makan daun singkong. Enggak ketemu pohon singkong makan daunnya saja. Atau ketemu sampingnya pohon singkong. Asal dia itu qanaah itu ketemu. Tapi kalau dia itu pengen makanan lebih, itu yang bikin sulit terjamin. Enggak ada ceritanya kok ayam itu bawa kresek, itu enggak ada. Sambil ditarik-tarik itu. Buat apa ayam? Buat stok. Panjenengan pernah lihat kambing bawa karung, deret-eret. Buat apa kambing? Buat stok. Makanya kambing, ayam itu cukup qanaah. Tapi kalau kita mengikuti itu enggak qanaah, enggak bakal cukup. Karena yang jenisnya nyetok-nyetok itu kita. Ada stok beras 1 bulan. Bahkan 2 bulan sudah dibeli. Ibu-ibu nyetok telur berapa kilo? Di kulkas, di lemari, di mana lagi gitu ya. Khawatir kalau kehabisan telur. Asal dia itu apa adanya, qanaah itu cukup. Maka tawakal itu amalan hati, tapi takwa itu amalan dohirnya. Kalau dipasangkan, maka berlakunya wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, yang bertawakal kepada Allah akan dicukupi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yang hidupnya itu bergelimang dengan takwa, itu akan ketemu jauh solusi terus. Dia duha, baca Quran, baca doa, sedekah, Masya Allah. Maka bertakwa dan bertawakal, bertawakal dan bertakwa itu pasangannya. Jadi tidak bisa Bapak Ibu kemudian ada tanggungan sekian. Terus ditanya solusinya gimana Pak? Saya akan bertawakal kepada Allah. Tapi tidak kelihatan amalan takwanya. Tidak bisa. Amalan takwa itu ya bentuknya itu ya sholat duha. Yaitu 12 plus itu termasuk amalan takwa semuanya itu ya. Tilawah. Orang di duit kok ngaji terus. Itu orang bertakwa, bukan orang yang bertawakal aslinya. Tapi karena dia bertakwa untuk menyambut tawakal, maka dia termasuk orang yang bertawakal. Menyandarkan urusan hidupnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menyandarkan kepada jaminan Allah Azza wa Jalla. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik pagi, siang maupun sore,
Orang yang mengaku tawakal itu punya amalan-amalan khusus yang itu tertuang dalam amalan takwa. Ada yang bentuknya sedekah, ada yang bentuknya tilawatil Quran, ada yang bentuknya menolong orang. Tapi selalu amalan takwa yang terlihat. Amalan tawakal tidak terlihat, tapi batinnya itu mengakui. Ditolong Allah itu ya karena bertakwa itu. Kita teruskan. Bertawakal dalam setiap urusan. Maknanya lisannya ikut, hatinya ikut, perbuatan juga ikut. Dengan itu mendapatkan jaminan wukita, hudita dan kufita. Kalau yang ini salah nih ya, kukita itu salah itu ya. Itu harusnya hudita. Jadi lisannya ikut berbuat. Di setiap keadaan itu ada amalan tawakalnya berupa amalan takwa. Saya akan tunjukkan contoh ya. Tawakal para nabi alaihi salam, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu sekalipun itu nabi, punya mukjizat. Tapi dalam urusan yang harus dihadapi itu bertawakal kepada Allah. Doa yang kita baca setiap sore, Jumat sore itu salah satu adalah doanya Nabiullah Musa. Hafal enggak? Itu doanya Nabiullah Musa. Nabiullah Ibrahim itu juga punya tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alangkah seringnya hidup kita ini adalah kalimat tawakal. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sebelum dilempar ke api yang dinyalakan di atas kayu, menggunung. Itu yang dibaca Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu bukan kalimat biasa, bukan kalimat karangan. Nah, hari ini itu kayak kalimat jimat itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya di imigrasi itu beberapa kali itu nyaris tidak berhasil. Vaksinnya habis. Terus imigrasinya habis. Tapi begitu kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, itu malah yang terjadi adalah stempelnya petugas itu habis, terjatuh. Termasuk yang bulan Maret yang kemarin. Kami di Padang. Itu masalah. Ini tulisannya ini positif apa negatif itu belum jelas. Ya sudah kita perbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau Bapak Ibu itu ingin menggunakan tawakalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam kondisi-kondisi darurat, orang di duit blas, ya sudah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakal selanjutnya adalah tawakal Nabiullah Yunus alaihissalam. Saya nggak bisa membayangkan karena sulit ya. Nabiullah Yunus itu mencontohkan
Dan itu bagi kita adalah teladan sepanjang hayat. Seorang yang begitu sulit berhadapan. Karena disebut Al-Quran fi dzulumatin tsalatsh, ada 3 kegelapan. 1 kegelapan malam, 2 kegelapan samudra, lautan, 3 kegelapan di perut ikan. Tidak usah dibayangkan Bapak Ibu, karena membayangkannya susah. Rasanya ini jero perut ikan iki piye ini? Yang kita bayangkan mudah itu adalah ikan yang di perut kita, itu malah bisa dibayangkan. Tapi kalau kita di perut ikan itu susah. Itu hidup. Saya buka di YouTube itu ya, pengen tahu ikan hiu yang menelan Nabiullah Yunus. Itu gede ternyata. Panjangnya 12 meter. Jadi perut ikan itu sekaligus penjara bagi Nabiullah Yunus. Hanya gara-gara harusnya Nabiullah Yunus itu bersabar menghadapi kaumnya. Ini enggak bersabar. Ini para ustadz itu terus terang dalam ancaman dan ketakutan, termasuk saya. Jadi wayang ngaji kok orang ngaji, itu yang takut bukan panjenengan. Ustadz itu paling takut. Kalau enggak sabar, engko ditelan ikan, kayak ikannya Nabiullah Yunus alaihissalam. Kalimat yang dibaca sebagai bentuk tawakalnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalimat ini sangat top chair. Kami mendengar dari banyak sahabat yang termasuk yang di Palu, waktu gempa di Palu, waktu gempa di Lombok, waktu gempa di Padang, kena likuidasi dan lain sebagainya. Saya tanya, jenengan kok hebat diselamatkan oleh Allah itu jimate opo? Amalannya opo? Mayoritas semuanya mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yang di Palu itu tanah itu jalan Bapak. Itu bukan dibuat gempa, dibuat orang itu enggak. Tapi tanah itu jalan. Jalan sejauh 400 meter melaku dewe. Sementara kalau dia bergerak itu ditelan tanah. Jadi gerak terancam juga dengan ancaman gempa. Masya Allah, itu berapa yang jadi korban itu. Itu yang selamat itu yang mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi panjenengan yang kena masalah, hutangnya harus ditagih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rumahnya mau disita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tanahnya mau disita. Kalau enggak segera dibayarkan, ya, diambil. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Para sahabat itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, menika donga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu khusus bagi Nabiullah Yunus atau itu umum untuk kita juga bisa? Rasulullah balik menjawab, lah kamu baca ayatnya enggak? Wa kadzalika nunjil mu'minin.
sebagaimana Yunus alaihissalam itu pernah diselamatkan dalam musibah yang luar biasa. Begitu pula akan diselamatkan setiap orang-orang beriman. Maka dalam kondisi bahaya apapun, musibah apapun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin itu banyak menyelamatkan. Wayahe gajian tapi orang enek duit, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ono dagangane tapi belum ada pembelinya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini luar biasa. Adapun tawakal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling lengkap, karena syariat dari nabi-nabi sebelumnya itu semua diakumulasi, diringkes itu dalam syariat Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang luar biasa. Tapi yang paling luar biasa adalah la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang belum kenal dengan kalimat la haula wala quwata illa billah sekalipun itu tenar banget. Kalau kita itu enggak kenal, itu bukan berarti enggak tenar, kita aja yang enggak kenal. Di surga itu ada satu pintu namanya hauqalah. Satu pintu yang hanya dimasuki oleh mereka yang menggunakan kalimat la haula wala quwata illa billah. Siapa yang banyak membaca la haula wala quwata illa billah itu masuknya dari pintu jannah yang beralamatkan la haula wala quwata illa billah. Itu disebut simpanan surga. Kanzun min kunuzil jannah. Simpanan dari simpanan surganya Allah. Maka itu luar biasa. Bukan hanya semata tradisi kalimat. Masya Allah anak diomongi kok uang la haula wala quwata illa billah tenan. Bukan begitu. Panas sejian la haula wala quwata illa billah. Itu cuma omongan tok. Tapi dibuktikan. Jenengan baca la haula wala quwata illa billah itu sehari berapa kali? Kalau istighfar itu sudah ada ukurannya. Kalau urusannya biasa itu 1000. 4.000 maaf. Kalau luar biasa 10.000. Kenapa ada ukurannya? Karena ada yang membuktikan. Tapi la haula wala quwata illa billah itu belum banyak yang membuktikan. Walaupun sudah banyak yang tertolong dengan itu. Ini sudah gelagatnya dekat maghrib ini. Coba Mas. Nah ini yang terakhir. Tawakalnya Malik sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malik itu sahabat Rasulullah. Gadah putra ikut perang. Tapi enggak pulang-pulang. Ketika ditanya ya Rasulullah, putra saya mana? Putranya ditawan. Maka suami istri, ayahanda dan ibunda Malik itu tidak pulang. Tanya langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah apa yang harus kami lakukan sementara putranya ditawan musuh? Bacalah la haula wala quwata illa billah. Maka dia membaca la haula wala quwata illa billah sejak Isya sampai menjelang fajar. Jadi ukurannya membaca la haula wala quwata illa billah itu luar biasa. Begitu menjelang fajar, pintu diketuk. Putranya datang. Loh, kamu kok pulang? Iya Bapak, saya
rantai besi tangan dan kaki saya. Tidak tahu bagaimana ceritanya tiba-tiba merenggang. Terus bisa lepas dari rantai itu. Tidak hanya itu, masih sempat bawa kambing pulang. Lawang di penjara nggo wedhus. Ini kan aneh. Kambing dalam jumlah yang banyak. Khawatir ini terjadi apa-apa, dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, putra saya itu aneh. Maka dijawablah Rasulullah, sekaligus itu asbabun nuzul, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, adanya Malik, ibundanya dan ayahandanya mengucapkan la haula wala quwata illa billah, itu disebut orang yang bertawakal. Maka mendapatkan makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masih diberikan rezeki kambing yang jumlahnya itu tak bertepi. Terus nggawane piye? Wong itu jauh dari kota Madinah. Ternyata itu kayak diterbangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Luar biasa kejadian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu maghrib. Lebih lengkapnya cerita ini ada di dalam tafsir At-Tolak. Dengan kalau baca At-Tolak ayat yang kedua, maka ketemu dengan ceritanya Malik ini. Ini luar biasa. Saya selalu menceritakan karena ini luar biasa. Cek begitu tidak harus dengan punya tafsir. Hanya nuliskan di Google, dicari Ibnu Katsir surat At-Tolak, udah ketemu. Tidak perlu susah-susah. Mari kita tutup majelis kita dengan berdoa bersama. Karena ini sudah masuk waktu mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an alikal balak wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan yang pernah diminta perlindungan itulah Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkau lah tempat kami meminta, Engkau lah yang menyampaikan segala urusan. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal sehingga kami tidak butuh dengan yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerahmu sehingga kami tidak butuh kepada selainmu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, urailah problematika kami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.